Oke, baik. Untuk kali ini kita akan memasuki materi berikutnya, yaitu adalah unsupervised learning. Ya, kita doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Nah, beberapa hal nanti yang perlu kita pahami ya dari unsupervised learning, utamanya untuk deep learning ini. Mungkin teman-teman ada yang pernah mendengar namanya PCA atau Principal Component Analysis. Ya, namanya Principal Component Analysis. Nah, apa yang dilakukan oleh Principal Component Analysis ini utamanya adalah dia untuk mereduksi dimensi dari data. Yang misalkan tadinya 10 fitur, diambil 2 fitur yang paling penting, yang dia adalah merupakan representasi dari data atau dataset, biasa digunakan metode namanya PCA. Yang PCA ini adalah versi sederhana dari autoencoder. Jadi kalau PCA ini adalah versi sederhananya, kalau autoencoder ini nanti arahnya ke deep learning-nya, seperti itu. Maka dikatakan bahwa principal component analysis ini itu merupakan versi linearnya dari autoencoder. Yang autoencoder ini nanti akan bisa dia mencari pola non-linearnya. Jadi tentunya kalau tingkatan antara linear dan non-linear, tentunya non-linear lebih tinggi tingkatannya. Nah, kalau misalkan nanti ada sebuah autoencoder yang dia itu adalah satu layer, itu tidak dalam, itu sama dengan PCA. Nah, autoencoder ini ya dapat digunakan untuk reduksi dimensi, untuk memvisualisasi fitur di tengahnya itu, terus kemudian denoising, yaitu mengclearkan citra, ya menghilangkan noise, ya. Unsupervised utamanya seperti yang tadi dibahas minggu lalu, clustering, bisa juga dilakukan task segmentasi citra. Nah, juga bisa yang sekarang ini yang terbaru adalah pewarnaan citra dari skala keabuan atau yang dinamakan dengan colorization. Seperti yang setelah kita pelajari pada minggu lalu, perbedaannya antara unsupervised dan supervised. Nah, supervised itu diantaranya adalah kita membutuhkan data dan juga label. Karena nanti goal-nya adalah mempelajari fungsi yang memetakan input X ke label Y. Sedangkan unsupervised learning itu yang dibutuhkan hanya datanya saja tanpa label, yaitu goal-nya adalah mempelajari struktur dari data atau distribusi dari data. Nah, atau struktur dari data. Data atau dataset ya. Nah, seperti itulah caranya. Jadi beberapa keuntungan dari unsupervised, kalau ada beberapa project atau riset yang itu dia lebih memilih jalan unsupervised. Kenapa? Karena pada unsupervised ini dia tidak membutuhkan label. Jadi biasanya kalau supervised ini memang rata-rata akurasinya itu lebih tinggi daripada unsupervised ya. Yang supervised ya, akurasi supervised itu memang rata-rata lebih tinggi daripada unsupervised learning. Dengan kasus yang sama, dengan teknik training yang sama, itu biasanya supervised itu lebih unggul. Nah, akan tetapi kenapa orang lebih cenderung ada yang menggunakan unsupervised, terutama dalam praktisnya, karena pada unsupervised ini tidak membutuhkan label. Biasanya pelabelan ini merupakan pekerjaan yang sangat heavy task atau sangat berat dari sisi ongkos maupun tenaga yang dihabiskan. Karena terutamanya deep learning itu membutuhkan data yang cukup banyak. Oleh karena apabila kita melakukan satu-satu, tentunya membutuhkan effort yang tinggi. Tuh, oleh sebabnya dengan unsupervised itu diharapkan nanti network akan belajar dengan sendirinya untuk mempelajari distribusi data yang masuk, entah itu nanti melalui streaming ataukah kita melalui offline ya. Jadi tanpa supervisi, yang merancang modelnya pun tidak perlu
bersusah untuk melabelkan, hanya saja data-data itu nanti bisa didiskriminasi. Seperti itu. Nah, itu biasanya yang dinamakan itu autoencoder itu juga dinamakan generatif model. Generatif model itu, jadi kalau ada istilahnya apa namanya generatif itu berarti mempelajari distribusi dari data. Take as input training samples from some distribution and learn a model that represents that distributions. Some distribution and learn model that represent that distribution. Jadi dari sampel yang ada itu dicari distribusinya itu seperti apa gitu. Jadi seperti juga GAN ya, Generative Adversarial Network itu juga dia melihat distribusinya. Jadi tidak melihat dari datanya gitu. Nah, ini adalah contohnya sampel yang dihasilkan itu input sampel dan generated sampel. Ini yang di generated itu kalau sebisa mungkin semirip dengan input. Nah, itu yang dinamakan generatif model ya. Dengan training datanya itu kita probabilitas atau distribusi dari data. Dan generated data itu nanti keluaran dari modelnya. Jadi probabilitas nanti keluaran dari modelnya. Nah, seperti apa? Nah, ini autoencoder itu seperti ini. Jadi dia ada bagian yang namanya encoder, ini ada bagian yang namanya decoder ya. Terus kemudian yang tengah ini dinamakan dengan latent vector, atau latent vector itu apa? Yaitu latent itu adalah tersembunyi. Jadi intinya adalah fitur-fitur yang tersembunyi, yang penting ya, yang mempresentasikan data-data tersebut. Nah, ini input X dan predicted X gitu. Nah, yang di sini ini bisa apa saja, nanti bisa neural network yang biasa, atau pakai multi-layer perceptron, ataukah pakai CNN, bisa. CNN atau MLP. Decoder itu nanti dia akan size-nya itu nanti dia akan lebih membesar dan dia akan mirip dengan inputnya, size-nya dengan input. Jadi ini yang dinamakan dengan reconstruction. Jadi apabila ada satu task atau pekerjaan di mana nanti inputnya itu sama dengan outputnya, itu yang dinamakan dengan reconstruction. Nah, ini reconstruction itu ya. Kalau biasanya dalam autoencoder ya, reconstruction-nya itu nanti biasanya sedikit blurry, jadi dibandingkan dengan inputnya. Nah, pada intinya adalah seperti itu. Jadi dengan alur yang ada di sini, encoder, deep encoder atau deep decoder ini, maka network akan mempelajari hubungan nonlinear. Ya, nanti ada activation dan lain sebagainya di dalamnya, itu nanti akan menjadi satu hubungan yang nonlinear. Nah, ini adalah bentuk sederhana dari autoencoder, ya, di mana bentuk sederhana dari autoencoder itu yang tadi dikatakan sebelumnya, bahwa itu mirip dengan PCA, Principal Component Analysis. Autoencoder yang dia hanya terdiri atas input layer, hidden layer, dan output layer, itu nanti hasilnya sama dengan PCA, Principal Component Analysis. Ini yang di tengah ini, yang C. Nah, ini disebut mempunyai hubungan yang linear. Ya. Yang loss function-nya itu adalah ini. Jadi loss function-nya itu meminimumkan X ya, dengan X predicted. Jadi jaraknya diminimumkan. Jaraknya diminimumkan, bisa menggunakan mean squared error gitu ya. Jadi per elemen itu nanti dihitung perbedaannya, errornya berapa. Nah, itu nanti optimasinya itu harapannya adalah yang seminimum mungkin gitu. Nah, kalau kita bisa lihat di sini hasil dari rekonstruksinya oleh deep autoencoder ya. Katakanlah ada satu input citra ini 0, 1, 2, 3, 4. Seperti itu. Kemudian PCA itu hasilnya blurry, sedangkan deep autoencoder itu hasilnya rekonstruksinya lebih bagus ya. Hal ini menunjukkan bahwa kedalaman itu penting. Jadi operasi encoder dan decoder yang dalam itu juga penting untuk
dia menambahkan informasi di situ, terutama informasi hubungan nonlinear itu tadi. Nah, kalau kita mau memvisualisasikan latent space-nya itu tadi, latent space-nya itu, katakanlah kita set di sini adalah 2, ini adalah 2, ya. Berarti apa? Berarti di sini ada apa? 2 variabel atau 2 channel di sini. Sini juga 2 variabel. Kalau ini bisa 2 bisa 2 neuron ataukah bisa apa? 2 channel itu bisa. Sama saja istilahnya. Jadi kalau kita visualisasikan, ini adalah suatu kondisi di mana rekonstruksi itu sudah berjalan. Jadi dengan kata lain sudah sudah selesai proses trainingnya itu, maka kita bisa lihat latent space-nya yang di tengah itu. Nah, ini katakanlah seperti ini. Jadi katakanlah 2 itu ya H1 dan H2 neuron ya, H1 dan H2 ini kita visualisasikan, ini juga H1 H2 ini kita visualisasikan di sini yang titik-titik di dalamnya ini masing-masing adalah data atau sampel ya. Jadi masing-masing titik-titik ini adalah sampel. Kita dapat melihat bahwa persebaran datanya itu lebih bagus yang deep autoencoder. Kita bisa lihat bahwa persebarannya itu lebih bagus yang deep autoencoder. Jadi istilahnya lebih menyebar dan lebih diskriminan, dan tentunya variasinya itu juga lebih tinggi daripada yang PCA ini. PCA atau autoencoder yang dia menggunakan satu input layer, satu hidden layer, dan satu output layer. Jadi dengan kondisi yang seperti ini, ya, dengan kondisi yang seperti ini, tentunya lebih menguntungkan ya kalau dalam feature learning ini untuk mencari fitur-fitur yang baik, karena ini lebih menyebar, lebih bagus nanti dengan mudah clustering itu saja. Kan ini kan sebenarnya sudah clustering. Jadi mana-mana ini sudah tercluster menjadi satu cluster sendiri. Nanti tergantung mau dibikin clusternya itu berapa cluster. Ini masing-masing yang mempresentasikan angka-angka ya 1, 2, 3, 4 sampai 9. Tadi ini adalah ceritanya MNIST digit recognition. Terus kemudian autoencoder ini aplikasinya ada banyak sekali, ada text retrieval juga ada. Bayangkan kalau tadi contohnya itu adalah pada image ya, ada image. Nah ini misalkan ini ada image, ini contohnya bukan CNN ya, ini pakai MLP. Dengan kata lain ini adalah vektor-vektor yang berisi neuron-neuron. Nah terus kemudian misalkan ini 28 kali 28 ukurannya 28 kali 28 784 ya. Jadi dimanfaatkan 708 jadi 784 terus dimasukkan. Ini adalah representasi dari citranya ini tadi. Nah, terus kemudian untuk yang back of words, nah ini autoencoder untuk dalam kasus temu kembali teks atau pencarian dokumen dan lain sebagainya, itu kita membutuhkan teks atau ini istilahnya adalah NLP ya, Natural Language Processing. Apa yang bisa direpresentasikan? Kita bisa mempresentasikan misalkan dengan menggunakan back of words. Back of words itu apa? Back of words itu adalah sengkumpulan. Jadi data kata-kata itu nanti dikuantifikasi ada berapa gitu. Misalkan yang this itu ada berapa, is itu ada berapa, yang dari satu kalimat yang ingin kita proses David ke dalam autoencoder. Nah ini misalkan this is an apple gitu ya. Berarti ini kita bisa bikin back of words-nya. Nah back of words-nya itu tadi nanti kemudian dilakukanlah serangkaian operasi jaringan saraf tiruan neural network sampai dua variabel gitu agar bisa ada dua neuron agar bisa divisualisasikan. Nah, visualisasikan ini dalam 2D itu seperti ini. Jadi misalkan ini adalah H1 dan H2, ini H1 dan H2, kita bisa memvisualisasikannya ini. Nah, misalkan dari setiap ini titiknya adalah sampel. Ketika sampel itu masuk, itu titik sini. Ketika sampel yang kedua masuk, yang dia di sini. Ketika sampel yang ketiga itu masuk, dia itu di sini. Ketika sampel yang keempat itu masuk, dia itu di sini. Ketika sampel 5 itu masuk, dia itu di sini. Nah, kita bisa lihat persebaran datanya seperti apa. Gitu.
Dan ini yang warna-warna ini mempresentasikan kelas sebenarnya dari masing-masing sampel itu seperti apa nanti kita bisa lihat. Jadi apa ya, dari dokumen nanti apabila sebuah dokumen, nah ini kita tadinya kalau misalkan dalam clustering atau unsupervised learning kita tidak mengetahui ini tuh label apa, label apa, label apa, label apa, dan ini label apa, kita tidak mengetahui hasilnya sebenarnya. Hanya saja apabila sebuah dokumen itu membicarakan sesuatu hal yang sama atau mirip, dia akan terletak pada satu tempat yang sangat dekat. Jadi ini dekat dengan yang ini, berarti dia dokumen tersebut terdapat kalimat-kalimat yang dia mempunyai hubungan semantik. Nah, semantik itu hubungan yang dekat dalam arti atau dari strukturnya dan sebagainya. Nah, itu nanti akan tercetak di sini. Nah, itu menariknya autoencoder ya. Jadi menariknya autoencoder ini adalah suatu teknik clustering yang ada pada deep learning yang kita itu bisa memakainya. Ada dalam kasus hal yang lain, misalkan dalam Euclidean pencarian citra yang mirip ya, seperti Google Search itu. Nah, apabila ya kita worst case-nya itu kita menggunakan Euclidean distance. Kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak Euclidean distance? Yaitu dia, ya silakan. Waktu itu pernah diajarkan di mata kuliah Pengpol, Pak. Iya. Ya, intinya adalah dia itu melihat kedekatan antara satu vektor dengan vektor yang lainnya. Intinya adalah seperti itu. Nah, kemudian katakanlah kita menggunakan Euclidean distance untuk menentukan jarak antara satu citra dengan citra yang lainnya. Seperti itu. Ini upward itu kan bisa lihat sendiri di hasil dari penelusuran berdasarkan Euclidean distance-nya ini, itu seperti tidak masuk akal apabila gambar wajah manusia itu dekat ya dengan yang ini yang ini kan non manusia gitu. Dan hampir tidak ada bedanya antara kedekatannya si citra wajah manusia ini dengan yang lainnya, hampir tidak ada beda gitu. Jadi distribusinya distance-nya itu tidak ada yang berbeda, kan sama semua gitu. Jadi kita perlu sesuatu yang lebih ini. Dikatakanlah kita mengembalikan citra menggunakan ruang Euclidean dalam ruang intensitas piksel. Ruang intensitas piksel itu apa? Ruang intensitas piksel itu adalah ya ini adalah ruang intensitas piksel gitu. Karena Euclidean distance itu juga tidak ada informasi tentang struktur. Nah, padahal struktur itu sangat penting, dan struktur itu berkaitan dengan hubungan non-linear daripada linear. Ya. Oke, jadi bagaimana? Diperkenalkanlah autoencoder ini. Jadi katakanlah ada suatu image 32 kali 32 gitu ya. 32 kali 32, terus kemudian kita melakukan diinputkan ya ke dalam autoencoder sampai dia itu size terakhirnya adalah 256 atau badannya hidden unit itu adalah 156 begitu ya. Nah, sekarang kita menggunakan informasi ini. Jadi kan skalanya di ruang piksel. Ruang piksel itu apa? Ya, kita dari image citranya ini langsung dikomparasi dengan Euclidean distance. Euclidean distance untuk masing-masing apa tadi? Untuk masing-masing data yang lain itu seberapa dekat dan seberapa jauh. Nah, sekarang yang direpresentasikannya itu adalah ini, output dari nilai sini itu di Euclidean distance-nya. Euclidean distance itu bagaimana? Nah, ternyata apa yang dikembalikan dari pencarian apabila kita menggunakan pencarian citra-citra yang mirip dengan gambar citra yang di query ya, ini yang di query.
itu mengembalikan citra yang mana saja. Ternyata yang dikembalikan semua adalah yang mempunyai citra yang mirip dalam segi struktur, ya. Jadi bahwa pada autoencoder ini dia berhasil untuk mengcapture fitur yang tersembunyi itu, yang non linear itu ya, dinamakan dengan laten itu tadi. Nah, tentunya ini adalah encoder. Jadi ini adalah encoder. Jadi tentunya pada awal mungkin bisa dilakukan semacam rekonstruksi citra gitu ya, misalkan output, ini input ya, input, ini output, dengan meminimaliskan misalkan output itu adalah x topi ya, x input, jadi x topi min x ya, meminimalkan nilai ini. Jadi meminimalkan hubungan antara ini dan ini ya. Itu setelah itu selesai proses training berepoch itu selesai, maka kita bisa ambil yang tengah ini, representasi yang tengah ini, atau code yang sini yang laten itu sebagai representasi seperti itu. Dan mempunyai kapabilitas diskriminasi yang lebih tinggi ya daripada inputnya. Nah, ini adalah contoh aplikasi lainnya, yaitu autoencoder dalam kaitannya dengan denoising. Yaitu denoising adalah menghilangkan noise. Jadi katakanlah ada satu citra, misalkan digit ini kita taburi noise putih-putih ini seperti ini, hasil rekonstruksinya itu nanti adalah satu citra yang tanpa noise-nya ini, karena yang noise-nya ini adalah minoritas ya, jadi nanti dianggap sebagai anomali. Jadi ini adalah anomali. Jadi anomali nanti akan dihilangkan, terus kemudian hasil rekonstruksinya itu akan menghasilkan suatu citra yang tanpa noise. Nah, ini kemudian adalah autoencoder dalam kaitannya dengan pre-training. Jadi kalau minggu lalu itu sudah kita belajar namanya pre-training dan fine tune ya. Di pre-training dan fine tune ya. Misalkan ada sebuah input. Nah, terus kemudian normalnya adalah kalau ini katakanlah supervise gitu ya, supervise misalkan dengan output 10 label ya, seperti inilah. Ada input citra 28 kali 28 yang dimanfaatkan, terus kemudian dari 784, terus kemudian melalui serangkaian operasi neuron ya, atau konvolusi kalau CNN ya. Terus kemudian outputnya adalah beberapa label ya, dia termasuk ke label yang mana dari 10 label ini. Nah, ini adalah kita membahas autoencoder ya. Kita membahas autoencoder sebagai pre-training dari deep neural network. Jadi autoencoder tadi kan ada banyak manfaatnya, itu visualisasi, denoising, terus kemudian rekonstruksi, terus kemudian clustering ya, dan lain sebagainya. Bisa juga dia sebagai sebuah untuk pre-training. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita pre-training itu menggunakan parameter-parameter dari ImageNet, dataset yang di-training, network yang di-training pada dataset yang besar gitu ya, terus kemudian di-copy parameternya. Kalau sekarang dengan menggunakan autoencoder ini, kita bisa melakukan pre-training dengan autoencoder dengan cara per layer ini. Nah, per layer ini dilakukan rekonstruksi. Jadi pertama layer yang atas ini, terus kemudian kita bikin inputnya itu 784 dan outputnya juga sama 784. Ketika training itu terjadi, proses itu terjadi, tengahnya nanti akan terbentuk sebuah fitur yang diskriminan atau laten ya. Nah, terus kemudian sudah hasil dari pelatihannya ini akan ada terbentuk parameter yang nanti akan di-copy kembali ke sini. Gitu. Nah, terus kemudian menuju ke layer berikutnya dilakukan hal yang sama, layer berikutnya dilakukan hal yang sama, seperti itu. Nah, itu tujuannya apa? Tujuannya adalah ingin membentuk
fitur-fitur ini, yang namanya laten, itu namanya feature learning. Itulah yang dinamakan dengan greedy layer wise pre-training. Jadi pre-training per layer dan per layer. Nah, seperti itu. Nah, ketika seperti yang tadi saya sudah katakan, untuk layer yang pertama sudah selesai, dilakukan suatu proses rekonstruksi dari autoencoder menggunakan autoencoder ini. Terus kemudian selanjutnya layer berikutnya dilakukan hal yang sama dengan catatan bahwa yang layer yang sudah di training sebelumnya atau layer pertama itu difix. Kemarin kan sudah dibahas freeze ya, bisa atau istilahnya di freeze. Gunanya untuk apa freeze ini? Yaitu ketika nanti di backpropagation atau di backward itu nilai-nilai parameter yang akan di sini tidak akan berubah begitu. Di fix terus kemudian yang di training yang training ini yang selanjutnya. Terus kemudian begitu seterusnya untuk layer-layer berikutnya. Sampai terakhir ya. Ini sudah didapatkan parameternya ini juga sudah didapatkan parameternya, terus kemudian terakhir adalah meng-fine tune. Jadi yang ini adalah random ya. Biasanya kalau layer-layer yang bawah-bawah itu tidak begitu penting karena tidak terlalu general, tidak terlalu umum fiturnya ya. Bisa kita ganti, biasanya kalau misalnya ganti labelnya, kita bisa ganti layer yang paling bawah. Ganti labelnya, kita ganti layer yang paling bawah. Gitu. Misalkan citra MNIST, gitu kan, MNIST itu digit ya, digit. Terus kemudian kita ganti dengan citra natural yang ada gambar pemandangan dan lain sebagainya, manusia, objek-objek, itu dinamakan dengan citra natural. Ya bisa saja, bisa tinggal ganti layer yang paling bawah. Pun diganti semuanya pun bisa saja, hanya saja untuk pekerjaan yang lebih optimal, layer yang paling bawah itu yang kita ganti. Jadi seperti itu. Nah, pada kesini nanti kita melakukan pre-training atau kita melatih fitur-fitur yang ada di layer per layer ini dengan menggunakan autoencoder. Ketika itu sudah selesai, maka dipasangkanlah kembali. Jadi yang utuh seperti ini, terus baru kemudian dilakukan fine tune. Jadi dilatih secara lengkap nih. Jadi di fine tune. Jadi tidak difixkan ini, tidak difix. Jadi ini parameternya bisa berubah. Nah, itu biasanya akurasinya memang lebih tinggi karena kita melakukan satu pekerjaan yang dinamakan pre-training untuk masing-masing layer di sini. Itu adalah satu contoh kegunaan autoencoder itu sebagai pre-training. Nah, ini adalah tadi kita banyak membahas autoencoder ya, cuma bukan autoencoder yang CNN ya. Sekarang kita bahas autoencoder yang dengan CNN. Pada intinya sama. Dimana kalau yang CNN tentunya ada sebuah proses yang namanya konvolusi, maka per layer itu operasi neuron itu diganti dengan operasi konvolusi. Ada konvolusi, pooling itu tadi mengecilkan dimensi, konvolusi lagi, pooling lagi, terus unpooling, ada deconvolution, unpooling, dan deconvolution. Seperti itu. Sama saja dengan tadi yang multi layer perceptron. Yang nanti goalnya itu kita merekonstruksi input citra agar outputnya itu similar atau semirip mungkin. Nah, ini adalah contoh daripada pooling dan unpooling ya. Pooling dan unpooling, di mana pada intinya pooling itu dia memempatkan ya, memempatkan. Jadi tergantung kalau dia itu termasuk yang mana, maksimum pooling, average pooling atau apa gitu. Jadi kalau dalam tahap seperti ini, ya misalkan ada satu misalkan enaknya berapa, 4 mudahnya berapa, 4 kali 4 itu ya. Misalkan ada 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
71000222 gitu ya. Nah, kalau misalkan pooling dengan apa namanya kernel 2x2 gitu ya. Dan stride-nya adalah stride-nya adalah 2, maka hasilnya adalah jadi ini dilihat karena pada mekanisme pooling ini dia tidak menyimpan parameter. Jadi ketika nanti di backward ya parameternya tidak akan berubah. Ya. Pooling itu hanya dia akan mengecilkan atau unpooling membesarkan dari apa namanya matriks itu ya. Jadi kalau kita menggunakan maksimum pooling ya, maksimum pooling berarti setiap 2x2 ini dilihat yang maksimum yang mana. Oh, ini 4. Terus berpindah stride 2 langkah berarti ke sini itu yang maksimum yang mana. Oh, ini lupa ya, 2 kan ya. Ini 6. Terus kemudian dari sini pindah kanan dan ini juga pindah ke bawah. Stride itu langkahnya 2 kali, dari 1 2. Jadi dia di sini ya. Maksimumnya mana yang ini yang 7, terus kemudian stride yang sini maksimumnya yang mana? Maksimumnya yang 2. Oh, ini 0 ya, ini 2. Nah, outputnya adalah ini. Jadi pada intinya adalah seperti itu. Jadi dia tidak menyimpan parameter, hanya saja nanti dia akan semakin mengeneralkan aktivasi ya, rentetan perjalanan hasil konvolusi dan lain sebagainya. Oke. Nah, ini untuk tadi pooling ya, ya seperti ini. Jadi munculnya keluar dari pooling itu adalah feature map atau activation map, fungsi aktivasi. Kemudian nanti ya kan ada masing-masing berapa derajat nilainya itu. Nah, itu seperti yang tadi ini hasil pooling ya, itu menjadi lebih kecil ya. Kemudian nanti ada namanya unpooling, itu adalah suatu teknik yang misalkan dia sudah apa namanya jadi kecil, terus kemudian dibesarkan lagi. Nah, dibesarkan lagi itu dengan mengingat indeks-indeksnya itu tadi yang di yang punya apa namanya intensitas tinggi itu yang mana gitu. Ini kan diingat lagi. Jadi unpooling itu seperti itu. Jadi pooling mengecilkan, unpooling membesarkan lagi. Kita bisa dilihat sini misalkan dari 14 kali 14 ini, terus kemudian di unpooling, nah ini ke 28 kali 28 jadi seperti ini. Nanti selama backward nanti dia akan diisi sendiri bobotnya ya, bobotnya akan update. Nah, kemudian yang terakhir adalah colorization. Colorization ya tentunya sama seperti yang tadi yang reconstruction, di mana kalau reconstruction itu antara input dengan output itu sama. Nah, dengan colorization itu input grayscale, outputnya nanti adalah gambar berwarna. Dan ini berguna misalkan untuk mewarnai foto-foto yang lama, misalkan dari era tahun 1900 ya sampai era 1960 itu kan foto-foto yang hitam putih gitu. Terus kita lakukan colorization berwarna seperti itu. Dan itu dari data-data yang sudah dilatih ya, data yang sudah dilatih. Jadi kalau ada yang dewasa ini melakukan apa namanya pewarnaan citra atau image colorization, nah itu berawal dari sini. Jadi menggunakan suatu skema autoencoder seperti itu, terus kemudian input dan outputnya itu nanti dibuat sedemikian rupa sehingga nanti output dari autoencodernya itu mencari apa namanya ruang warna dari yang input abu-abu. Selama ini yang bisa dilakukan adalah dari yang berwarna menuju ke menjadi abu-abu, gitu kan ya. Itu yang bisa dilakukan karena itu simple ya. Nah, yang tidak bisa dilakukan apa? Dari grayscale menjadi citra yang berwarna. Karena kita membutuhkan informasi tambahan dari satu channel
menjadi 3 channel. Kalau dari 3 channel menjadi 1 channel, jadi grayscale itu ya mudah saja dengan rumusan tertentu atau misalkan kita dengan mengrata-ratakan ketiga channel itu sudah bisa. Akan tapi kalau dari grayscale itu menjadi berwarna tentunya tidak bisa itu. Nah, sekarang dengan akhir-akhir ini dengan sudah berkembangnya auto encoder ini banyak yang melakukan. Jadi tidak hanya di citra tapi juga di video gitu. Jadi video-video lama gitu terus kemudian dikolorisasi. Bahkan ada yang misalkan gambar citra-citra dulu tahun 60-an itu misalkan yang ada foto-foto pahlawan revolusi gitu kan masih hitam putih gitu. Terus kemudian dikolorisasi. Seperti itu. Nanti teman-teman mungkin nanti bisa cari ya. Itu ada beberapa contohnya autoencoder untuk kasus kolorisasi. Seperti itu. Oke. Oke, mungkin di sini dulu untuk yang autoencoder ya. Mungkin dari sini dulu teman-teman ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Ya silahkan, ada yang mau ditanyakan untuk teman-teman. Permisi Pak, mau bertanya? Iya. Nah untuk polling tadi kan itu yang size-nya, ukurannya, dimensinya besar kan jadi lebih kecil Pak ya? Iya. Nah setelah di unpolling kan diambil indeks yang nilainya terbesar, lokasinya di mana, dan nilai selain itu kan dirubah jadi 0. Iya. Nah itu apa tidak mempengaruhi hasil dari aslinya itu Pak? Kan nilai aslinya belum tentu 0 gitu Pak, yang sebelum di polling. Ya, nanti diupdate melalui backpropagation itu. Jadi ketika itu kan tadi kita masih melakukan forward propagation ya. Kita kan belum membahas backward itu untuk mengoptimasinya. Mungkin dalam pertemuan berikutnya kita akan membahas detail cara melakukan backpropagasi ya, cara berantai ya. Kita kan belum masih forward. Nah, ketika masih forward propagasi maju itu demikian adanya karena kita tidak mempunyai informasi tentang seberapa bobot yang ada di situ gitu. Tapi ketika nanti dilakukan backward atau backpropagasi, nanti kemudian network akan menentukan bobot-bobot yang optimal ketika dilakukan unpooling. Ini seperti itu Mas. Baik, terima kasih Pak. Ya. Jadi nanti bisa ada macam-macam ya untuk pembesaran itu, bisa ada unpooling, ada transpose konvolusi dan lain sebagainya.